Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian bahasa Arab Al-Qur'an kita dengan metode manhaji. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahaminya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala pada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita kelak di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, khususnya yang telah hadir. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk memahami, mengikuti dan memahami pelajaran kajian kita pada malam hari ini. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang biasa hadir, kemudian malam ini belum hadir, apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan segera sembuhkan. Dan apabila ada urusan, semoga urusannya dimudahkan. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ya, Al-Fatihah. ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط Siratal المستقيم. mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakan surah Al-Fatihah, sholawat dan doa, jadi wasilah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini.
Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu sesuai dengan kehadiran. Tadi ada Bu Aminah, mana Bu? Hilang lagi. Ada Aceng, ada Bu Julaiha, ada Bu Aida, ada Pak Saifuddin, ada Suaranya kecil sekali ya, Ustaz. kecil suaranya. Kecil sekali suaranya. Oke, sudah jelas? Ya, Bentar. Halo, jelas? halo, ya. Dasar. Kemudian ada Pak Takdir. Oh, ini baru bergabung Ustaz, Pak Takdir. Apa kabar? Alhamdulillah Ustaz, Nah, baru ikut Ustaz. ya, silakan ya. Bebas. Ini kajiannya bebas. Yang ikut siapa saja. Ajak teman-temannya boleh. Kemudian saya kasih tahu terutama bagi yang baru bergabung, kajian kita intinya sifatnya interaktif ya, sifatnya interaktif, namun tidak mesti aktif ya. Maksudnya apa? Pilihan ya, mau aktif, tanya jawab boleh, mau jadi mustami, jadi pendengar saja boleh ya. Jadi itu pilihan. Baik. Adapun materi kita untuk malam ini, kita akan mulai masuk bab ke-6. Ya. Jadi kita di awal sudah 5 bab kita pelajari dari mulai kalimat, kemudian isim, tanda isim, kemudian eh, mabni mu'rab, ya kan? Dan sekarang kita masuk ke fiil. Fiil itu kata kerja. Bagaimana teorinya, kemudian juga bagaimana prakteknya dalam Al-Quran, agar kita bisa mengidentifikasi atau menelaah Al-Quran secara bahasa Arabnya, kemudian nanti kita belajar terjemahnya, kemudian nanti kita belajar kitab gundulnya, ya, yaitu berupa i'rab, ya, dengan rujukan kitab gundul i'rab. Baik, yang baru bergabung lagi siapa nih? Oh, ada Pak Agus. Baik, Pak Agus. Bab fiil, fiil itu dalam bahasa Indonesia kata kerja. Jadi di dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab ada yang disebut dengan fiil, yaitu kata kerja. Sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung makna perbuatan, yaitu melakukan suatu perbuatan, ya, pekerjaan. Maka kalimat bahasa Arab yang mengandung makna perbuatan atau melakukan sesuatu itu disebutnya fi'il. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya bukunya, ya buku manhaji, itu bisa dilihat di halaman 53, ya. Di halaman 53 itu Al-Babus Sadis, bab ke-6 itu Al-Fi'lu, kata kerja, ya. Al-Fi'lu, kata kerja.
Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya buku, silakan lihat di layar. Ya, sudah saya kopikan ke layar. Bab 6 itu kata kerja. Kalau kita baca teorinya, kata kerja itu apa sih? Fiil adalah kata kerja yang mempunyai masa atau waktu. Ya, jadi sebuah kalimat yang mengandung makna waktu, ya. Baik waktunya bermakna lampau atau sekarang atau yang akan datang. Jadi apabila suatu kalimat dalam bahasa Arab mengandung makna waktu, ya, baik waktu itu telah berlalu atau waktunya sedang dan akan dilakukan, maka kalimat tersebut disebut dengan fi'il atau kata kerja. Seperti itu. Kemudian macam-macam fi'il atau jenis fi'il. Dalam bahasa Arab, jenis fi'il itu ada tiga. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang secara waktu mengandung makna waktu lampau. Perbuatannya telah dilakukan. Adapun yang kedua, fi'il mudhari, kata kerja yang mengandung makna perbuatan dan perbuatannya mengandung makna waktu sekarang dan akan datang. Itu adalah fi'il mudhari. Dan yang ketiga, fi'il amr atau kata kerja perintah adalah suatu kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung perintah perbuatan. Perintah melakukan sesuatu. Jadi kalau ada kalimat maknanya perintah untuk melakukan sesuatu, maka itu disebutnya fi'il amr. Seperti itu. Kemudian kita kembali kepada fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi adalah fi'il yang mempunyai arti lampau, telah dikerjakan. Contohnya di buku itu ada beberapa contoh. Yang pertama kata fataha. Kata fataha itu artinya telah membuka. Bawahnya kata syariba, artinya telah minum. Kemudian sampingnya fataha itu ada kata nasoro, artinya telah menolong. Kemudian di bawahnya nasoro ada kata akala, artinya telah makan. Kemudian di sampingnya nasoro itu ada kata kataba, telah menulis. Dan di bawahnya kata kataba ada kata koroa, artinya telah membaca. Kalau kita perhatikan, bisa saya simpulkan daripada contoh-contoh fi'il madhi yang sudah saya sebutkan tadi. Fi'il madhi itu adalah jumlah hurufnya ada 3. Ya. Fataha itu ada fa, ta, sama ha. 3 huruf. Syariba ada huruf shin, huruf ro, sama huruf ba. Kemudian nasoro ada huruf nun, sod, sama ro. Akala ada huruf hamzah, kaf, sama lam. Kataba ada huruf kaf, ta, sama ba. Dan yang terakhir koro'a itu huruf kof, kemudian huruf ro, dan huruf hamzah. Kesimpulan saya untuk fi'il madhi adalah minimal hurufnya harus 3. Ya. Jadi fi'il madhi itu minimal hurufnya harus 3.
nggak ada fiil madi yang hurufnya 2 atau 1. Jadi huruf hijaiyahnya itu minimal 3. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan kalimat dalam bahasa Arab, baik Al-Quran, hadis, ketika kalimat atau kata tersebut terdiri dari 3 huruf, maka itu sudah termasuk tanda fiil. Ya. Sudah termasuk tanda fiil, yaitu fiil madhi. Itu 3 huruf. Yang kedua, kalau fiil madhi itu kalau 3 huruf, huruf pertama dan huruf ketiga itu harokatnya fathah. Itu juga termasuk salah satu kesimpulan saya ya. Karena kalau diperhatikan tuh fataha, syariba, nasoro, akala, kataba, koro'a itu ada kesamaan huruf pertama dan huruf ketiga yaitu harokat fathah. Adapun huruf tengahnya itu ada yang beda yaitu syariba. Roknya berharokat kasroh. Nanti di sorop kita akan pelajari Itu dulu belajar apa baru itu, Dar? huruf tengahnya tidak sama karena nanti huruf tengah itu harokatnya bisa kasroh, bisa fathah, bisa dhammah. Itu kalau fiil madhi. Tapi huruf pertama sama huruf ketiga itu fathah. Kalau 3 huruf ya. Jadi ada. Dan kalau kita cari lagi kalimat-kalimat lain, contohnya itu bisa banyak. Nanti kita praktekkan. Kemudian yang kedua fiil mudhari. Fiil mudhari ya bawahnya adalah fiil yang mempunyai arti sekarang. Jadi perbuatannya itu sedang dilakukan atau akan datang akan dilakukan. Dan biasanya kalau fiil mudhari itu didahului oleh salah satu huruf yang disebut dengan huruf mudhoro'ah. Hurufnya ada 4. Jadi yang pertama hamzah, nun, ya, sama ta. Disingkatnya anaitu. Itu adalah tanda fiil mudhari. Jadi suatu kalimat yang diawali oleh salah satu huruf ini, hamzah, nun, iya, sama ta. Ya, disingkatnya anaitu. Huruf ini disebutnya huruf mudhoro'ah. Ya, huruf mudhoro'ah. Seperti itu. Contohnya di bawah. Ya, contohnya di bawah. Yang pertama misalkan huruf hamzah. Kalau huruf hamzah itu biasanya berlaku untuk makna saya. Jadi kalau fiil diawali dengan hamzah itu biasanya untuk saya ya. Maksudnya apa? Gini. Dalam bahasa Arab setiap fiil itu ada fa'il. Ya, setiap fiil ada fa'il. Setiap kata kerja itu ada pelakunya. Nah, di sini kalau fiil diawali dengan huruf hamzah, maka pelakunya ana. Diartikannya ana, di situ saya. Kemudian kalau diawali dengan huruf ya, maka fiil tersebut kalau diartikan itu mengandung makna dia, ya, orang ketiga. Nah, orang ketiga ini bisa laki-laki, ya, ya terutama huwa, ya dia. Kemudian juga bisa mu'annas, ya, didomir huwa, huma, hum. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga huruf nun. Kalau fiil mudhari diawali dengan huruf nun, maka nanti artinya kami, ya, kami atau kita, ya, kami atau kita. Kemudian yang ketiga keempat huruf ta. Nah, kalau huruf ta ini
untuk domir kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu adalah fiil yang diawali dengan huruf ta. Dan juga untuk domir hiya. Nah, ya, hiya itu juga diawali dengan huruf ta. Seperti itu. Contohnya misalkan di sebelahnya itu ana aktubu. Artinya saya sedang menulis. Ana itu saya, aktubu itu sedang menulis. Kemudian di bawahnya huwa yaktubu, dia sedang menulis ya. Jadi huwanya itu dia ya. Dia yaktubu sedang menulis. Nahnu naktubu bawahnya. Nahnunya kami, naktubunya sedang menulis. Bawahnya anta taktubu, antanya kamu, taktubu sedang menulis. Ia taktubu, nah ini dia perempuan sedang menulis. Seperti itu. Gampangnya begini, kalau kita mendapati suatu kata kerja diawali oleh salah satu huruf yang 4, hamzah, nun, iya, sama ta, maka itu termasuk fiil mudhari. Contoh fiil mudhari di halaman setelahnya ya, silakan di halaman setelahnya. Di halaman 54 itu ada contoh fiil mudhari ya. Pertama yaqra'u. Kalau tadi kan fiil madhi qara'a. Nah, fiil mudhari'nya yaqra'u. Yaqra'u membaca, artinya sedang membaca. Kemudian nomor 2 yadhkuru, berzikir, sedang berzikir. 3 yaghsilu, mencuci, sedang mencuci. Nomor 4 yudzakiru, belajar. Yang kelima yusolli, sholat. Nomor 6 yarka'u, ruku. Nomor 7 yabi'u, menjual. Nomor 8 yashtari, membeli. Nomor 9 yaktubu, menulis. Nomor 10 yamshi, berjalan. Nomor 11 yatakallamu, berbicara. Nomor 12 yaqulu, berkata. Nomor 13 yadhabu, pergi. Nomor 14 yarji'u, pulang. Nomor 15 yakdumu, datang. Nomor 16 yang suruh, menolong. Nomor 17 ya Yu'awinu. yu'awinu, menolong. Nomor 18 yutoharu, mensucikan. Itu adalah contoh-contoh fiil mudhari. Kalau boleh saya simpulkan, fiil mudhari itu secara jumlah huruf minimal 4 ya. Jadi kalau tadi fiil madhi minimal 3, kalau fiil mudhari minimal 4. Jadi kalau fiil mudhari minimal 4. Enggak ada nanti fiil mudhari 3 huruf ya, nanti kecuali nanti kalau fiil mu'tal. Jadi minimal 4. Perhatikan yaqra'u itu 4. Dan boleh lebih dari 4. Boleh 5, boleh 6, boleh. Itu kalau fiil mudhari ya. Yang penting huruf pertamanya itu ya, hamzah, nun, sama ta. Seperti itu. Dan yang ketiga fiil amr. Fiil amr adalah fiil yang menunjukkan perintah. Jadi suatu fiil yang mengandung makna perintah. Contohnya misalkan ikra, bacalah. Nah ini
Biasanya fil amr itu diawali dengan huruf alif. نعم صلي صلي Biasanya diawali dengan huruf اقرأ صلي alif. Jadi اغسل kalau ada fiil yang diawali dengan huruf alif, bukan hamzah ya, alif. Perhatikan, alif. Jadi kalau diawali dengan alif, maka itu اغسل adalah fiil amr. Dan huruf terakhirnya sukun. Iqra. Nah, itu sukun. Ya, idhab ya, ke sukun. Sholli. Nah, kecuali sholli. Itu nanti itu belum kita pelajari di sorob ya, di fiil mu'tal. Kemudian ijlis, duduklah. Kemudian uktub, tulislah. Kemudian udkur, ingatlah. Kemudian idrib, pukullah. Kemudian iftah, bukalah. Kemudian kum, bangunlah. Nah, ada juga yang cuma 2 huruf ya, kum. Kemudian sholli, sholatlah. Kemudian igsil, mandilah. Igsil, mandilah. Kemudian ihmil, bawalah. Kemudian ingzil, turunlah. Jadi kalau diperhatikan, itu fi'il amr itu rata-rata diawali dengan huruf alif. Huruf alif, bukan hamzah ya. Alif. Karena kalau hamzah adanya di fi'il mudhari. Baik. Itu adalah teori fi'il dari mulai pengertian, kemudian pembagiannya dan contohnya. huruf keduanya sukun Ustaz ya. Nah, Huruf terakhir. jadi kalau fi'il amr diawali dengan alif, diakhiri dengan sukun. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada Ustaz. Apa, Bu? Tentang fi'il mudhari Ustaz. Ya, silakan. Yang di tasrif ada yang yaf'ulu, ada yuf'alu tuh. Maksudnya apa Ustaz? Baik. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Itu yaf'ulu dengan yuf'alu tuh. Maksudnya apa Ustaz? Baik. Nah, ini sedikit agak jauh ya karena ini sorob. Bagi yang belum belajar sorob, mohon bersabar. Jadi begini, perbedaan yaf'ulu dengan yuf'alu itu kalau di fi'il mudhari kembali kepada dasarnya fi'il madhi. Ya. Begini, fi'il mudhari itu dibentuk dari fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dibentuk dari huruf hijaiyah yang terdiri dari 3 huruf minimal. Nah, kalau fi'il mudhari itu dibentuk dari fi'il madhi. Nah, untuk membentuk suatu fi'il mudhari dari fi'il madhi, nanti wazannya atau polanya itu bermacam-macam. Ada yang sulasi, ya 3 huruf fi'il madhinya, itu nanti ada 6 bab. Ya, itu di sorob ya, sorob yang kuning, yang Bapak Ibu sudah beli, silahkan dibuka. Itu kan di halaman awal-awal itu ada 6 bab. Itu yang 3 huruf. Nah, kalau yang yuf'alu itu nanti masuk kepada sulasi mazid. Ya, sulasi mazid. Jadi kalau fa'ala yaf'ulu, tapi kalau yuf'alu itu dari af'ala yuf'alu. Yuf'alu atau yuf'ilu. Ada juga yuf'alu itu adalah bentuknya mabni lil majhul. Apa itu mabni lil majhul? Yaitu fi'il yang bermakna untuk pasif. Ya. Jadi fi'il itu nanti ada bermakna aktif, ada bermakna pasif. Kalau aktif misalkan memukul, itu kan aktif. Tapi kalau pasif dipukul. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk wazan yuf'alu itu dilihat dulu dari wazan apa fi'il madinya gitu. Jadi fi'il mudhari itu harus dilihat dulu dia ada di bab apa seperti itu. Nanti insya Allah Bu Aminah di bab sorob kita pelan-pelan belajar ya. Ada Baik lagi, Ustaz. ada lagi pertanyaan? Silahkan.
Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke tanda-tanda fiil yang ada dalam Al-Quran. Ya, silahkan siapkan ya tanda fiil dalam Al-Quran. Kalau di buku ada di halaman 54 bagian bawah yang kotak-kotak itu tanda fiil, tanda-tanda fiil contohnya dalam Al-Quran. Kalau belum punya buku, saya kasih, nah ini. Saya kasih di layar, silahkan diperhatikan. Dan kita akan bacakan ayat ini ya. Baik, mohon diikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan sama-sama. A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Qad alima kullu unasim mashrabahum Qad alima kullu unasim mashribahum mashrabahum. Masyrabahum. mashrabahum. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 60 atau surat Al-A'raf ayat 160. Ya. Kemudian yang kedua, sayaqulus subaha'u minan nasi ma wallahum. Silakan. Sayaqulus sufaha'u Sufaha'u minan minan nasi ma wallahum wallahum. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ma Ma wallahum wallahum an qiblatihim qiblatihim allati allati kanu kanu alaiha. 'alaiha. itu surat Al-Baqarah ayat 142. Sekarang ayat yang ketiga, Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara Innal Innal ladzina ladzina kafaru bi ayatina ayatina sawfa nuslihimun naru. itu surat An-Nisa ayat 56. Dan yang keempat, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا idh qalat imra'atu Imran Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Baik, itu 4 ayat yang diambil sebagai contoh untuk fiil dalam bahasa Arab untuk metode manhaji ini. Kita mulai dari ayat pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 60 atau surat Al-A'raf ayat 160. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Perhatikan, itu ada kalimat qad. Saya kasih tanda merah. Qad itu merupakan tanda fi'il madhi. Qad merupakan tanda fi'il madhi. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran, ada kata qad, maka bisa dipastikan setelahnya itu adalah fi'il madhi. Maka setelah qad itu kata alima. Perhatikan kata alima. Maka kata alima itu sudah bisa dipastikan fi'il madhi. Kalau kita kembalikan kepada materi tadi, fi'il madhi kan 3 huruf. Nah, kata alima berapa huruf?
3 huruf. Alimat 3 huruf. Alimat juga. Ya, alima. Kemudian huruf pertama dan huruf ketiganya berharokat fathah, betul nggak? A sama ma. Fathah. Iya. Akhir Jadi 3 huruf dan huruf pertama dan terakhirnya huruf ketiga itu berharokat fathah. Itu adalah fiil madhi. Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Dalam Al-Quran banyak ya, misalkan di juz 28. Qad sami'allahu qawlal lati. Ya, ini kan ada qad sami'a ya. Ambil tengah-tengah. Maka qad sami'a itu sami'anya fiil madhi. Oke. Ada yang mau menambahkan ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan qad? Silakan. Qad aflahal mu'minun. Nah, Aceh. Nih, Hafiz ini, Hafiz Quran nih Aceh. Qad aflaha, yaitu al-mu'minun itu qad setelahnya aflaha. Maka aflahanya itu fi'il madhi. Ada lagi yang mau nambahkan? Selain Aceh, silakan. Dalam Al-Quran, Qad sami'allah. tadi udah. Ada lagi? Misalkan laqad kana lakum fi Rasulillah, ya kan? Laqad kana. Itu kananya fi'il madhi. Seperti itu. Dan dalam Al-Quran, ya silakan. Qad khalat min qablihi. Qad khalat min qabl. Ya, qad khalat itu khalasnya itu fi'il madhi. Ada lagi? Terus Nanti Kalau merah nggak? laqad ja'akum itu termasuk nggak Ustaz? sama. Laqad ja'akum. Ja'akumnya itu ja'anya fi'il madhi. Yang fi'il madhinya ja'a. Kumnya kan domir. Berarti setelah qad itu udah pasti fi'il madhi ya Ustaz ya? Ya, itu pasti fi'il madhi. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau baca Al-Quran, ketemu qad atau laqad, itu bisa dipastikan setelahnya fi'il madhi. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan praktekkan dalam Al-Quran, silakan dicatat. Misalkan baca surat Al-Baqarah, ketemu laqad atau qad, maka perhatikan kalimat setelahnya itu Pak bisa dipastikan fi'il madhi. Ya. Boleh dicatat. Tanya Ustaz, tadi ada qad kana. Iya, Tadi sebutkan fi'il madhi 3 huruf. betul. Kalau kana gitu gimana ngelihatnya 3 huruf itu? Ya, karena itu 3 huruf juga, Pak. Yang pertama huruf kaf, ka, kedua alif, ya, sukun, yang ketiga nun, kana. Makanya kan bahasanya panjang, kana, ya, karena 3 huruf. Iya, Ustaz. Iya. Tidak bisa saya catat ya, nanti yang jelas kana itu kaf, alif, sama nun. Iya. Baik, ya intinya nanti Bapak Ibu silahkan praktekkan, silahkan catat ya. Seperti saya begini, misalkan ketemu ayat apa, Ibu catat, ada lakod, ada kod, di surat apa, ayat berapa, kalimat setelah lakod atau kodnya apa, Bapak Ibu catat. Kalau nanti minggu depan kita mau diskusikan lagi, Bapak Ibu mau tanya, Ustadz, saya nemu ayat ini di surat ini, ada lakod atau kod, kalimat setelahnya ini. Benar nggak fi'il madhi? Nanti kita bisa bahas. Silakan ya. Kalau ini Ustaz, kalau walaqad beda ya. Kenapa Bu? Walaqad alimtum beda ya. Laqad ya. Sama Bu. Walaqad alimtum. Alimtum itu fi'il madhi juga Bu. Walaqad alimtumul lazi tadaw minkum. Bisa berarti fakulna lahum kunu kirodatan khasiin. Ya kan? Iya, iya. Itu walaqad alimtum, alimtum fi'il madhi juga Bu.
Yang Oh fi'il iya. madhi itu alimaknya, tumnya itu domir muttasil. Nah, ini yang menarik ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, minggu depan akan saya kasih waktu bagi Bapak Ibu yang mau menelaah dalam Al-Quran untuk contoh fi'il. Nanti kita bisa diskusikan di pekan depan. Misalkan seperti tadi Bu Aminah, walaqad alimtum. Alimtumnya fi'il madinya bagaimana? Nanti kita bahas di pekan depan ya. Insyaallah Ustaz. Masing-masing silakan catat sebanyak mungkin nanti kita bahas pekan depan ya, biar karena gini, bahasa Arab kita ini kan pendekatannya Al-Quran ya. Berbeda kalau saya ngajar mahasiswa, ngajar apa gitu, itu bahasa Arabnya lebih kepada praktek untuk berbicara atau apa ya. Jadi kali ini pendekatan Al-Quran, silakan Bapak Ibu nanti bisa dicatat ya tanda-tanda fiil. Walakat dengan walama beda juga ya? Oh beda, ya Beda ya? beda. Jadi yang harus diperhatikan itu ada kod atau lakod. Walakot ya. Ya mau walakod, mau kod, ya. Kayak misalkan komat, kod komatis sholah, komat itu kan fi'il madhi. Sholah. Oh, ilmu. Iya. Baik, itu silahkan dikembangkan dalam sepekan ini ke depan. Ketemu lagi Selasa depan kita bisa diskusikan ya. Kemudian yang Insyaallah. kedua, surat Al-Baqarah ayat 142 itu ada huruf sin, saya kulu itu huruf sinnya saya kasih tanda merah. Ya. Ini adalah tanda fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari. Selain yang tadi saya sebutkan, tanda fi'il mudhari yang diawali dengan huruf mudhari'ah yang 4, hamzah, nun, iya sama ta, ya, yang disingkat ana itu, maka tanda fi'il mudhari juga diawali dengan huruf sin. Dalam Al-Quran banyak, misalkan kalla saya'lamun, ya kan? Saya'lamun, ya saya'lamun. Sa-nya tanda fi'il mudhari, ya'lamun itu fi'il mudhari. Nah, ini juga nanti atau ada yang mau coba yang diawali dengan sa, ayat lain silakan. Sayutawwaquna ma bakhilu. Nah, sayutawwaquna. Yutawwaku itu kan setelah saya iya ya. Iyanya kan huruf mudhari'ah. Yutawwaku itu fi'il mudhari. Apalagi silakan ayat lain. Kalau fasiru fil ard, Ustaz. Oh, kalau fasiru itu kan diawali dengan fa. Fasiru itu nanti masuk ke fi'il amr, belum kita pelajari ya. Maksudnya untuk fi'il amr itu fi'il amr tapi yang belum kita pelajari karena terkait dengan sorob ya. Ini sa bukan si ya. Perhatikan huruf sin berharokat fathah. Bukan kalau pasiru kan huruf sinnya kasroh. Ada lagi ayat Al-Quran yang mungkin Bapak Ibu ingat diawali dengan sa. Kalau saya setelah narong data lahap, Nah, sayasla itu kan sayasla. Sayasla itu juga fi'il mudhari. Ya, sayasla ya. Sayasla itu yang fi'il mudhari'nya yasla seperti itu. Betul, bagus. Ada lagi? Baik. Nanti Bapak Ibu juga boleh kembangkan yang saya kulu, saya sla, apa pokoknya diawali dengan huruf sin berharokat fathah ya. Ingat, huruf sin berharokat fathah. Silakan dikembangkan di ayat yang lain, dicatat, kita diskusikan pekan depan. Kalau ini Ustaz, aba wastakbar. Aba wastakbar. Kan, Kalau itu wastakbar sinnya sukun, Bu. oh sukun ya. Nah, Iya, ini iya. sinnya berharokat fathah. Benar, benar.
Jadi sinnya berharokat fathah. Pasal jadu. Ada lagi? Pasal jadu. Nah, pasajadu ya. Enggak. Pasal jadu ila Oh, iblis. enggak. Wastakbar. Kalau pasajadu sinnya itu Enggak. huruf fiilnya, Bu. Jadi bukan tanda mudhari. Bukan ya? Bukan, kan itu kan sinnya dari sajada yasjudu, Bu. Jadi gini, untuk sin yang harokat fathah, setelahnya itu huruf mudhari'ah. Saya kulu, ini kan setelah sa itu ya, nah, gitu. Bukan huruf sin yang huruf asli fiil. Kalau sajadu itu sinnya walaupun berharokat fathah, tapi dia huruf fiil, ya. Karena setelah sa itu nggak ada huruf mudhari'ah, ya sajadu kan setelah sa jim, huruf jim. Sajadu. Ada lagi? Fi sabilihi safan. Sabilihi. Oke, sabilihi bukan, Bu. Karena ada Bukan ya? fi, kan ada fi, Bu. Iya, iya, iya. Kalau ada fi apa setelahnya? Kalau ada huruf fi setelahnya apa? Dengan sabilihi. Kalau Sebelum. fi itu kan huruf jer. Ya, Rojen. Berarti kalau setelah huruf jer apa? Isim. Musim ya? Nah, itu materi di awal kita ya. Kalau fi sabilihi walaupun Berarti isim majrur. iya, walaupun sa tapi sebelumnya ada fi maka sabili di situ isim, Bu, bukan fiil. Udah sholat belum? Bisa Jadi sholat. jadi itu perlu diperhatikan juga, Bu, ya. Jadi Iya, iya, iya. bukan sekedar huruf sin berharokat fathah, tetapi sebelumnya jangan ada huruf, ya, huruf terutama huruf jer. Kemudian setelah huruf sin berharokat fathah juga ada huruf mudhari'ah. Huruf yang empat tadi salah satunya hamzah, nun, iya sama ta. Ya, intinya sih silahkan dikembangkan, cari dalam Al-Quran. Pekan depan kita diskusikan ya. Kemudian yang ketiga, innalladzina kafaru bi ayatina saufa. Perhatikan, ada kata saufa. Nah, ini saufa merupakan tanda fi'il mudhari. Jadi kalau ada kata saufa, itu setelahnya pasti fi'il mudhari. Saufa nuslihim. Nah, nusli itu fi'il mudhari. Setelah saufa, nusli itu diawali dengan huruf nun, huruf mudhari'ah. Kalla saufa ta'lamun, misalkan. Dan dalam Al-Quran ada lagi nggak saufa? Kalau mau gampang, kalau Bapak Ibu punya aplikasi Al-Quran dalam HP, ya itu kalau dibuka, kemudian buka searchingnya, ya, buka searchingnya, kemudian ketik aja kata saupa, tapi harus punya aplikasi bahasa Arab ya. Jadi kalau kita ketik saupa, gitu kan, saufa, misalkan. Maka di dalam Al-Quran, kata saufa itu ada 42 kali. Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya aplikasi Al-Quran, Sikat gigi salin saya. Mas nenek. ada 42 untuk kata saufa. Nah, itu. Dari mulai An-Nisa, An-Nisa aja ada berapa ayat nih? Ada 5 gitu. Al-Maidah ada 2, Al-An'am ada 2, Al-3, Al-A'raf ada 2, At-Taubah ada 1, Hud ada 2, Surat Yusuf ada 1, Al-Hijr ada 2, An-Nahl, Al-Kahfi, Maryam, Al-Furqan. Nah, itu banyak ya. Jadi seperti itu. Itu Bapak Ibu kalau punya aplikasi Al-Quran,
kemudian install keyboardnya yang Arab ya, Arabik. Iya, udah ada Ustadz. Ada kan? Gitu. Termasuk nanti sekarang serba gampang ya, sudah ada ilmunya. Kemudian yang keempat, idqalat. Ya, kata qalat, perhatikan itu ada huruf ta, taknis namanya. Huruf ta berharokat sukun. Jadi kalau ada suatu kalimat diakhiri dengan huruf ta berharokat sukun, itu adalah tanda fi'il madhi. Berarti dari 4 ayat ini, yang nomor 1 dan nomor 4 itu adalah fi'il madhi. Nomor 2 dan nomor 3 itu fi'il mudhari. Fi'il amarnya belum. Ada pertanyaan? Saupa termasuk fi'il mudhari. Saupa itu tandanya, Bu, bukan fi'il mudhari. Saupa itu tanda fi'il mudhari, bukan saupa itu fi'il Tidaknya. mudhari ya, Tanda ya. tanda. Artinya apa, Ustadz? Bagus. Qad artinya sungguh. Sa akan. Kalau saupa akan lebih jauh. Ya, ini perbedaan ya. Kalau sa akan dekat, kalau saupa akannya lebih jauh. Ya, dikira-kira Berarti aja. nusli ini mudhari, Ustaz. Kenapa, Bu? Nuslihim, nusli itu mudhari. Nah, nuslinya itu fi'il mudhari. Kan diawali dengan huruf nun, Bu. Iya, iya, Anita. Iya. Kalau ini Ustaz, sanabruhu lakum ayuhas sakalan. Sanabruhu. Bagus, betul. Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Itu betul. Nafrugunya itu fi'il mudhari karena diawali dengan sa. Kan nafrugu setelah sa huruf nun, Bu. Banyak dalam Al-Qur'an ya, Bapak Ibu sekalian. Kita belajarnya santai. Jadi mohon silahkan dipraktekkan masing-masing, dicatat ya sambil kita baca Quran, ditelaah. Jadi ini salah satu tadabur ya, salah satu tadabur Al-Quran itu adalah dengan mempelajari bahasa Arabnya dan kita praktekkan kepada Al-Quran dengan mencari sendiri, menganalisa sendiri. Nanti kita diskusikan sama-sama di pekan depan. Insya Allah ya. Ada lagi pertanyaan, pernyataan? Baik, apabila tidak ada lagi, insya Allah untuk malam ini kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu, insya Allah pekan depan catat. Bagi Bapak Ibu, kalau ada tambahan contoh dari Al-Quran yang sudah saya sampaikan tadi untuk fi'il, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari, silakan dicatat. Pekan depan bisa didiskusikan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sempat, berarti nanti kita akan langsung materinya lanjut kepada analisa kalimat ya. Analisa kalimat. Kemudian nanti setelah analisa kalimat kita akan belajar terjemah. Setelah terjemah kita belajar kitab gundul. Kira-kira seperti itu ya metode. Insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, mudah-mudahan sehat, panjang umur, insya Allah. Insya Ketemu Allah. lagi pekan depan. Silakan ajak teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya Insya Allah. biar bermanfaat ya. Umur berjalan terus Ustaz. Saya Iya, udah hampir 82 Ustaz. Masya Allah. Saya juga sudah berapa ya? DR, Ya, ya, Ma. ke Baitul Arqam nggak ke puncak? Yang Ikut ya? Awal Enggak, Desember. enggak. Enggak ya? Kalau mau bikin baju. Baik. Sebelum tutup, Oke, Ustaz.
Bu Aminah mau pantun silakan. Pantun apa Ustaz? Ya apa aja kalau ada, kalau enggak apa-apa. Oke deh, siap. Kalau mau apa ya? Apa ya? Kalau mau memetik kembang, Cakep. mari kita nyeberang pagar. Wah, jauh banget ya. Hati-hati nyebrang pagarnya. Sehatkan badan, makanlah gizi seimbang. Baca Al-Quran, hati dan pikiran menjadi segar. Masya Allah. Baik, insya Allah. Amin ya. Baik. Terima kasih Bu Aminah. Ini biasa pantun akhir materi. Ada lagi mungkin yang mau pantun Alhamdulillah. silakan. Baik. Tuh yang belum itu siapa ya? Baik, nggak apa-apa. Bu. Saifuddin Bahrun. Belum pernah tuh. Pak Saifuddin ini mustami beliau ya. Nggak apa-apa. Iya. Beliau di Dewan Dakwah Bu Pak Saifuddin. Alhamdulillah. Beliau pembina di Dewan Dakwah Bu. Yang doa yang di mana Ustaz? Di Dewan Dakwah Pusat beliau pembinanya. Ya Alhamdulillah. Di mana Ustaz? Jakarta? Iya di Jakarta. Yang doa di mana ya? Yang di Di Keramat. Oh, yang di Keramat. Keramat Raya. Iya. Ya, ya. Saifuddin Bahrun ya. Beliau ya bisa seperti itu. Nanti sok kenal lebih banyak ya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami. Yang sudah paham silahkan diamalkan. Yang belum paham nanti diulang-ulang lagi materi rekamannya ya. Kita Ya, tutup Ustaz. dengan hamdalah, istighfar dan kafatul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,